Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Baik. Hei Tifa, walau saya ini pelacur, tapi saya bukan pengkhianat bangsa. Nah, Dokter Tifa, cobalah kau ngelamar. Kalau kau dokter, cobalah kau ngelamar di klinik-klinik persalinan, bidan, kelahiran-kelahiran gitu kan. Sesuai dengan ilmu kau, Dokter Tifa. Coba kau ngelamar di sana daripada kau cari sensasi ke sana kemari, ribut satu negara ini. Kau viral pun gak akan pernah jadi apa-apa, percaya deh sama saya. Gak akan ada yang pakai kalau kau tuh hatinya penuh kebencian. Bahkan seorang Presiden Prabowo Subianto saja tidak bisa meloloskan Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Jokowi dan Dokter Mangkrak. Maksudnya bukan Jokowi sedang bersama dengan Dokter Mangkrak, enggak, beda kelas bro, ya kan, beda aliran. Melainkan Jokowi yang sedang ngakak-ngakak sambil nonton HP gitu ya. Dan diduga Pak Jokowi ini ngakak-ngakak karena ngelihat HP ada seorang aktor ya, yang aktris ya, yang sedang acting nangis-nangis. Siapa lagi kalau bukan si Dokter Mangkrak alias duta drama Korea terbusuk tahun ini. Yang sedang macak terzalimi ya kan, macak playing victim, macak sebagai ibu rumah tangga, macak sebagai mama-mama demit. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, itu video asli ataukah bukan. Maksudnya adalah apakah benar Pak Jokowi itu sedang melihat si Dokter Mangkrak nangis ataukah enggak, saya nggak paham ya. Yang jelas ini netizen bikin ngakak abis ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hei Tifa, walau saya ini pelacur, tapi saya bukan pengkhianat bangsa. Gayamu polos hati serigala, rasain kini kena batunya, bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Dengerin tuh Pak, ya kan? Kalau urusan cantik, wah ya lebih cantik yang cewek di bagian depan tadi itu ya. Walaupun itu adalah sebuah rekayasa AI. Gimana? Tifa? Aduh, Tifa. Udah banyak salam itu dari saudara-saudara kau nanti yang akan menemani di dalam penjara. Iyalah, ya lanjut. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Baik. Nonton drama Indosiar katanya ya kan. Apakah benar? Apakah nonton drama Korea ataukah nonton si Dokter Mangkrak yang macak terzalimi? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Apakah benar ataukah ini hanya sekedar isengnya netizen yang menggabung-gabungkan video Pak Jokowi dengan dubbing suara Dokter Mangkrak yang kemarin ya macak sebagai orang yang sangat terzalimi di planet ini. Lanjut. Waduh, buset. Beneran gak sih ini?
Aduh, kalau ngelihat wajahnya sih ya, menurut saya ya, ini berdasarkan pengamatan abal-abal ya, pengamat jadi-jadian, yaitu saya yang sok ahli sebagai seorang ahli mikro dan makro gestur gitu ya, abal-abal ya kan. Memang saya ngelihat foto dua orang yang barusan kita saksikan ini orangnya ya pasti dibenci oleh tetangga-tetangganya. Ya kita ketahui bersama lah ya kan, Pak Jokowi aja yang nggak kenal gitu loh, digituin setiap hari sama si dokter mangkrak ya. Dan gini loh, anak itu kan mewarisi 50% kromosom ibu dan 50% kromosom bapak kan seperti itu. Jadi mau nggak mau, ya genetiknya si dokter mangkrak itu 50% pasti turun ke anaknya, ya kan? Iyalah. Dan saya yakin ya, walaupun saya tidak memiliki bukti yang cukup ya, bahwa para Pak RT, ya Pak RW di lingkungan rumahnya itu juga pasti sering disoal itu sama si dokter mangkrak gitu. Namamu siapa Pak RT? Ahmad Khosinuddin. Ah, mana kakaknya? Saya nggak percaya, tunjukin, ya kan? Sampai ijazah-ijazahnya suruh nunjukin. Dan yang terakhir adalah Pak RT-nya nanya, Anda dokter? Iya. Dokter Tifa? Iya. Perempuan? Iya. Tunjukin. Lanjut. Cobalah sadar kau, Rismon, Dokter Tifa. Ya sadar kau, Roy Suryo. Tobatlah segera. Gitu loh, jangan buang-buang waktu. Kalau kau ahli forensik, cobalah kau ngelamar ke Polsek. Barangkali di Polsek ada penerimaan ahli forensik. Ya. Kalau Roy Suryo ahli telematika, cobalah kau ngelamar di wartawan. Mana tahu kantor wartawan itu butuh orang ahli telematika untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang akan diuploadnya di media sosial gitu loh. Cobalah ngelamar. Nah, Dokter Tifa, cobalah kau ngelamar. Kalau kau dokter, cobalah kau ngelamar di klinik-klinik persalinan, bidan, kelahiran-kelahiran gitu kan. Sesuai dengan ilmu kau, Dokter Tifa. Coba kau ngelamar di sana daripada kau cari sensasi ke sana kemari, ribut satu negara ini. Kau viral pun gak akan pernah jadi apa-apa, percaya deh sama saya. Gak akan ada yang pakai kalau kau tuh hatinya penuh kebencian. Hah? Kalian viral pun tuh viral gak jadi apa-apa, bos. Cobalah kalian itu, ya, kalau memang ya, Roy Panci. Ya, Roy Panci denger, Roy Panci. Kalau kau ini Roy Panci, fokus jual panci aja. Insya Allah kau akan jadi pengusaha panci yang sukses. Ya, Roy Panci. Ya, gimana menurut teman-teman saran ya atau nasihat yang disampaikan oleh Bung Firdaus barusan ya? Ya, Bung Firdaus ini sebetulnya juga orang yang menurut saya sangat kontroversial. Tetapi terkait hal ini ya, pada kesempatan kali ini nggak tahu kenapa Bung Firdaus ini menjadi seorang pengacara yang waras ya. Kemungkinan besar habis minum obat dan sembuh gitu ya. Intinya itu tadi ya, saran yang disampaikan oleh Bung Firdaus sebagai seorang pengacara kepada si Krismon, si Maling Panci dan juga si Dokter Mangkrak. Ya, mudah-mudahan saran itu sampai ke telinga mereka dan mudah-mudahan mereka sadar gitu ya. Kalau mereka nggak sadar ya udah gimana lagi, mungkin jeruji besilah yang bisa menyadarkan mereka. Lanjut. Uang kita dia pakai untuk membeli hukum. Si drama queen ini sekarang lagi jual kesedihan kesana kemari, menjual kesedihan. Lagian siapa yang mau membeli kesedihan Anda, Tipa? Paling golongan Anda sendiri. Hai Tipa, ngaku-ngaku sebagai seorang cendekiawan, sebagai aktivis. Anda itu bukan sebagai cendekiawan, bukan sebagai aktivis, tapi sebagai penyebar hoax dan fitnah. Setelah kelompok Anda menyebar fitnah kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu, sekarang Anda ini coba-coba lagi menyebar fitnah. Ya, Tifa, Anda mengatakan kalau Pak Jokowi memakai uang-uang kita untuk membeli hukum. Anda kan sebagai seorang muslim, janganlah menyerang seseorang secara membabi buta seperti ini. Memfitnah Pak Jokowi secara membabi buta. Mengatakan kalau Pak Jokowi ini menggunakan uang kita untuk membeli hukum. Gila ya manusia satu ini. Ya, setelah kemarin terancam hukuman penjara, dia coba-coba lagi menyebar fitnah untuk mencari simpati golongannya. Kita ini nggak bakalan percaya dengan fitnah-fitnah Anda ya, Tifa. Dokter geblek.
Dan semoga saja ucapan Anda ini dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Anda mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini asli, Anda ikhlas masuk penjara. Kita doakan saja ya. Kalau benar-benar ijazah Pak Jokowi ini asli, semoga ucapan Anda dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, Tifa. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror, pret. Drama terus Anda ya, jual kesedihan terus. Terus kita ini bakal simpati. Anda sudah menjual drama, terus memfitnah lagi. Ya, Anda secara membabi buta ini memfitnah Bapak Jokowi. Setelah kemarin memfitnah ijazah Pak Jokowi, sekarang ini Anda juga memfitnah, mengatakan kalau Pak Jokowi ini memakai uang-uang kita untuk membeli hukum. Pak, ya, manusia bermulut busuk, sadar Anda atas perbuatan Anda. Nanti konsekuensinya Anda akan lebih berat, Pak. Aduh, ya nih manusia satu bermulut busuk. Bapak Jokowi yang terhormat, ya, saya mohon dengan amat sangat kepada Bapak Jokowi, tutup pintu maaf rapat-rapat untuk manusia-manusia busuk macam ini. Menjual drama sambil memfitnah. Katanya Pak Jokowi menggunakan uang kita untuk membeli hukum. Hukum yang mana Pak yang dibeli? Justru Anda ya. Anda yang sudah memfitnah, seharusnya Anda sadar. Baru saya semua ini lihat manusia busuk semacam ini ya. Terus menerus secara membabi buta memfitnah Pak Jokowi dan keluarga. Sekali lagi, yang terhormat Bapak Jokowi ya, tutup pintu maaf rapat-rapat untuk manusia busuk semacam ini. Lanjutkan, jalani terus Pak Jokowi proses hukumnya ya. Mereka ini memang pantas sudah menyebar fitnah kesana kemari, sekarang sedang menjual kesedihan, drama ya. Kita sebut saja ini manusia drama queen yang bermulut busuk. Sampai 2 kali loh teman-teman bikin VT ya kan terkait video yang sama ya, di stitch 2 kali oleh netizen barusan sampai segitunya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa betapa gregetannya masyarakat Indonesia ini, minimal adalah netizen barusan, kepada si sosok yang bernama Dr. Mangkrak tersebut ya. Dan menurut saya netizen barusan bukan satu-satunya orang yang merasa jijik, merasa enek, ya, merasa gregetan kepada sosok si Dr. Mangkrak tersebut. Bukan satu-satunya. Saya juga salah satunya. Dan kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke, mungkin 90% rakyat Indonesia itu enek dengan yang namanya maling panci, si krisis moneter, aki-aki suara cempreng ya kan, Mbah Egi, kemudian si siapa lagi, si Dr. Mangkrak ya kan. Yang menjadi pertanyaan adalah, manusia super dungu yang mengaku sebagai seorang ahli filsafat, yaitu Roti Gulung, kok ngilang dari peredaran? Biasanya dialah yang paling tidak enak didengar kata-katanya ya, paling bikin emosi. Lanjut. Bahkan seorang Presiden Prabowo Subianto saja tidak bisa meloloskan Tifa. Kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Roy Suryo. Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran? Rismon Sianipar lepas dari jeratan hukum. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dan Ombudsman karena sudah diproses secara resmi. Laporan pengaduan sudah dibuat, BAP sudah dibuat, dan saya mendengar dari kepolisian dan siap disidangkan. Jadi
Kemarin kamu sih terlalu emosi, euforia. Aduh, Jokowi. Kenapa nggak nyerah aja kok ya? Mau menjatuhkan Pak Jokowi. Anda nggak tahu Jokowi siapa? Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma Jokowi. Anda pernah dengar Pak Jokowi kalah? Bahkan oleh Megawati saja dia tidak kalah. Apalagi kalian ini kroco-kroco yang coba mengganggu. Terus Anda berpikir bahwa Pak Prabowo belain. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Begitu. Terus karena kesian sama kalian. Bahkan Pak Prabowo mungkin mendorong kasus ini cepat selesai dan dipenjara. Agar masyarakat belajar satu hal. Saudara perhatikan tiap kali Pak Prabowo mengatakan apa? Saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana kita harus belajar menghormati pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Tapi kalian menghina Pak Jokowi yang sangat-sangat dihormati oleh Bapak Prabowo. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Jadi jangan mimpi kalian lolos. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia. Sudah terima nasib, istighfar. Sudah mulai permisi sama anak. Anakku, Kifariatun baru pulang. Kayaknya beban pikirannya berat. Iya, Dok. Ya, lenggak kono, lenggak. Gak usah nyuci dulu. Udah, ngobrol sini. Bapak mau tanya, gimana masalahmu yang ikut-ikut terusui ijazah Pak Jokowi? Bu sadar. Ya, sama suami, sama istri, sama keluarga, mungkin 6 tahun sampai 10 tahun nggak ketemu. Ya, siapa tahu makin bijaksana. Ya. Bapak Tendi kalau sudah ngomong paten kali nih orang, ya kan? Loh, paten gimana bang? Kan sudah saya bilang, ini kalau orang Jawa bilang, ini wong atos. Wong atos itu orang bukan sembarangan. Ini komisaris perusahaannya banyak ya kan, tapi dia masih rajin bikin konten. Coba bayangin, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, kaum rebahan ya kan, kerja aja enggak, gaji apalagi enggak ada ya kan. Tiap hari cuma ngopa-ngopi aja. Ini Bapak Tendi masih berusaha membangun algoritma di media sosialnya. Padahal ini udah selesai hidupnya. Selesai gimana bang? Maksudnya mati? Bukan. Itu loh. Sudah selesai itu udah nggak ngurusi masalah urusan harga beras lagi gitu loh. Karena dia tidur aja, gaji udah mengalir ya kan. Intinya apa yang disampaikan oleh Bapak Tendi barusan, saya sependapat gitu ya, bahwa si maling panci, kemudian juga si ahli digital forensik abal-abal, kemudian si dokter mangkrak pasti dipenjara. Bahkan seorang presiden pun sekelas Prabowo tidak akan bisa menolongnya ya kan.
Iyalah, iya saya yakin apa yang disampaikan oleh Bapak Tendi ini pasti terlaksana bukan karena Bapak Tendi ini orangnya keramat, tetapi kedewasaan, ya kan, kemudian kematangannya dalam berpikir dan berbicara itu telah dia pertimbangkan matang-matang gitu loh. Sehingga apa yang dia sampaikan ini sulit sekali tidak sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Kita lihat aja nanti ya perkembangannya bagaimana. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita berjumpa lagi di lain video. Salam NKRI.